Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah hukum daripada jumlah atau syibhul jumlah. Ketika jumlah atau syibhul jumlah ini terletak setelahnya isim ma'rifat atau isim nakirah. Jumlah atau syibhul jumlah manakala terletak setelahnya isim nakirah yang mahdhah, maka jumlah atau syibhul jumlah itu nantinya berkedudukan sebagai naat. Sementara manakala terletak setelahnya isim ma'rifat yang mahdhah, maka jumlah atau syibhul jumlah itu nanti akan berkedudukan sebagai hal. Kita ambil contoh seperti lafaz hadara anni rajulun yahsunu ila al-muhtaj. Hadara hadir anni kepadaku, rajulun siapa seorang laki-laki, yahsunu yang berbuat baik siapa dia itu rajul, ilal muhtaji kepada orang yang membutuhkan. Telah datang kepadaku seseorang yang berbuat baik kepada orang yang membutuhkan. Di sini kita perhatikan lafaz yahsunu. Yahsunu ini adalah merupakan jumlah fi'liyah, di mana jumlah fi'liyah ini terletak setelahnya isim nakirah mahdhah. Maka jumlah fi'liyah di sini kedudukannya sebagai naat. Jadi hadara telah hadir anni kepadaku, rajulun siapa seseorang, yahsunu yang berbuat baik siapa itu rajul. Contoh yang lain seperti hadara anni rajulun ihsanuhu ghamirun. Hadara telah hadir anni kepadaku, rajulun siapa seseorang, ihsanuhu yang adapun kebaikannya itu rajul, ghamirun ialah banyak atau melimpah. Telah datang kepadaku seseorang yang kebaikannya melimpah. Lafaz ihsanuhu ghamirun ini adalah merupakan jumlah ismiyah, di mana jumlah ismiyah di sini terletak setelahnya isim nakirah, maka jumlah ini pun kedudukannya sebagai naat bagi lafaz rajul tersebut. Ini contoh yang jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Selanjutnya contoh yang syibhul jumlah, seperti lafaz ra'aitu ta'iran fauqa al-ghusni. Ra'aitu melihat siapa saya, ta'iran kepada seekor burung, fauqal ghusni yang terletak di atas dahan atau di atas ranting. Aku melihat seekor burung di atas dahan. Di sini lafaz fauqal ghusni ini adalah merupakan syibhul jumlah yang berupa dzaraf, di mana dzaraf di sini terletak setelahnya isim nakirah mahdhah, maka kedudukannya adalah sebagai naat. Atau contoh yang lain, ra'aitu ta'iran fi qafasihi. Ra'aitu melihat siapa saya, ta'iran kepada seekor burung, fi qafasihi yang ada di dalam sangkarnya. Fi qafasihi ini adalah susunan jar majrur yang terletak setelahnya isim nakirah, maka di sini kedudukannya adalah sebagai naat. Jadi jumlah atau syibhul jumlah yang terletak setelahnya nakirah mahdhah itu dihukumin sebagai naat. Demikian pula manakala jumlah atau syibhul jumlahnya tersebut terletak setelahnya ma'rifat mahdhah. Katakanlah lafaz rajul ini kita ganti dengan lafaz zaidun. Maka hadara anni zaidun
yahsunu ilal muhtaji. Hadara telah hadir anni kepadaku Zaidun siapa Zaid. Yahsunu padahal berbuat baik siapa dia Zaid ilal muhtaji kepada orang yang membutuhkan. Di sini lafadz yahsunu karena terletak setelahnya lafadz Zaid, di mana Zaid ini termasuk dari makrifat yang mahdoh, maka jumlah fi'liyah ini pun kedudukannya sebagai hal. Demikian pula manakala hadara anni Zaidun ihsanuhu ghamirun, ihsanuhu ghamirun yang merupakan jumlah ismiyah karena terletak setelahnya ma'rifat mahdoh, maka di sini pun kedudukannya sebagai hal. Hadara telah hadir anni kepadaku Zaidun siapa Zaid, ihsanuhu padahal adapun kebaikan dari Zaid tersebut ghamirun ialah banyak atau melimpah. Demikian pula manakala lafaz ta'ir ini kita ganti dengan isim ma'rifat sehingga nanti akan menjadi at-ta'ira. Ra'aitu at-ta'ira fawqal ghusni atau fi qafasihi. Ra'aitu melihat siapa saya at-ta'ira kepada seekor burung itu fawqal ghusni padahal berada di atas dahan atau fi qafasihi padahal berada di dalam sangkarnya. Jadi ini adalah merupakan rumusan dasar di mana jumlah atau syibhul jumlah tersebut akan memiliki kedudukan yang berbeda manakala terletak setelahnya kalimat yang memiliki status yang berbeda pula. Lalu apakah yang dimaksud dengan nakiroh muhni ataupun makrifat murni tersebut? Jikalau dikatakan ada nakiroh mahdoh, yaitu nakiroh murni, begitu juga ada makrifat mahdoh, berarti ada nakiroh ghairu mahdoh, begitu juga ada makrifat ghairu mahdoh. Lalu apakah pengertian dari masing-masing isim nakiroh ataupun isim makrifat tersebut? Kita mulai dengan yang pertama, yaitu berupa nakiroh yang mahdoh, atau juga disebut dengan isim nakiroh yang murni. Yang dimaksud dengan nakiroh mahdoh itu adalah isim nakiroh di mana kita ketahui bahwa nakiroh sendiri memiliki makna umum. Jadi nakiroh mahdoh itu adalah isim nakiroh yang makna umumnya ini menyebar secara merata kepada semua individu yang ada. Katakanlah di sini terdapat lafadz insanun, di mana lafadz insanun di sini ada yang berupa rojulun, ada pula yang berupa mar'atun atau imro'atun. Lafadz rojulun ini disebut dengan nakiroh mahdoh, nakiroh murni, karena makna keumuman daripada rojulun yang berarti orang laki-laki ini keumumannya menyebar secara merata kepada seluruh individu yang pantas untuk disebut dengan rojul. Apapun bentuknya, manakala jenis kelaminnya adalah laki-laki, maka dia masuk dalam kategori rojulun. Baik itu orangnya yang berwarna gelap, berwarna terang, ataukah dia itu tinggi ataupun pendek, tampan ataupun jelek, ataupun apapun jenisnya, jikalau jenis kelaminnya itu adalah laki-laki, maka dia masuk ke dalam kategori rojulun. Demikian pula dengan mar'atun, perempuan. Apapun bentuknya, manakala dia berjenis kelamin perempuan, maka masuk dalam kategori mar'atun. Dan ini berlaku kepada semua individu yang bisa dikatakan rojulun dan juga bisa dikatakan dengan mar'atun, tanpa melihat kepada bentuk dan macam daripada rojulun ataupun mar'atun itu sendiri. Jadi katakanlah Zaidun. Zaidun ini adalah orangnya tampan dan tinggi. Dia masuk dalam kategori rojulun. Begitu juga dengan lafadz bakrun. Bakrun ini adalah orangnya pendek dan memiliki kulit yang gelap. Selama dia itu adalah berjenis laki-laki, maka masuk dalam kategori rojulun. Begitu juga dengan orang-orang yang lain yang berjenis laki-laki. Selanjutnya mar'atun, hindun. Hindun ini orangnya manis, tinggi dan kaya. Dia masuk dalam kategori mar'atun. Demikian pula dengan Fatimah.
Fatimah ini adalah orang yang sederhana, tidak terlalu cantik, namun dia itu adalah seorang yang alim. Dia masuk dalam kategori mar'atun. Begitu juga dengan semua individu, manakala dia memiliki jenis kelamin perempuan, maka masuk dalam kategori mar'atun. Jadi inilah yang dimaksud dengan nakirah murni. Keumuman maknanya itu mencakup kepada seluruh macam jenis secara merata terhadap masing-masing individu yang ada tanpa terkecuali. Jadi di dalam nakirah mahdho ini tanpa adanya batasan, sehingga keumuman maknanya ini merata dan berlaku kepada seluruh individu yang ada. Beda halnya manakala keumuman maknanya itu dibatasin, maka di sini tidak bisa disebut dengan nakirah mahdho, melainkan nanti akan disebut dengan nakirah ghairu mahdho. Isim nakirah namun tidak murni. Tidak murninya isim nakirah tersebut karena keumuman maknanya ini dibatasin. Kita ambil contoh seperti rojulun solihun. Rojulun orang laki-laki, solihun yang soleh. Manakala ketika kita mengatakan rojulun, maka semua individu yang laki-laki masuk dalam kategori rojulun. Namun ketika lafaz rojulun itu dibatasin dengan adanya lafaz soleh, maka tidak semua orang laki-laki masuk dalam kategori rojulun solihun. Hanya yang soleh saja yang masuk dalam kategori ini. Sementara yang tidak soleh maka tidak masuk dalam rojulun solihun ini. Maka adanya batasan solihun ini maka membatasin keumuman daripada isim nakiro tersebut, sehingga isim nakiro ini disebut dengan isim nakiro ghairu mahdho, nakiro namun tidak benar-benar murni sebagaimana isim nakiro yang mahdho. Dengan demikian, ketika sudah diberi batasan, maka di sini maknanya akan memiliki kekhususan, sehingga cakupan jumlahnya itu nantinya akan berkurang. Yang asalnya umum tanpa terbatas, setelah diberi pembatas, maka jumlahnya ada batasan-batasan tertentu. Di antara hal-hal yang dapat membatasi terhadap keumuman makna daripada isim nakirah mahdho, sehingga nanti statusnya akan berubah menjadi isim nakirah ghairu mahdho, di antaranya adalah yang pertama, ada kalanya pembatasan tersebut berupa idhofah. Jadi ketika isim nakirah tersebut dimudhofkan kepada kalimat yang lain, maka keumuman makna daripada isim nakirah yang awal ini pun akan terbatasi. Contohnya seperti lafaz ra'aitu baitan. Ra'aitu telah melihat siapa saya, baitan kepada rumah. Ketika kita menyatakan seperti ini, maka yang dimaksudkan dengan baitan di sini adalah rumah yang mana saja, yang bagaimanapun bentuk dan macamnya, umum. Yang penting bangunan tersebut pantas disebut sebagai rumah. Jadi baitan ini masih masuk dalam kategori nakirah mahdho. Namun manakala lafaz baitan ini diidhofahkan, dimudhofkan kepada kalimat yang lain, maka nanti keumuman maknanya akan terbatasi. Contohnya kita mengatakan ra'aitu baita rajulin. Ra'aitu melihat siapa saya, baita rajulin kepada rumahnya orang laki-laki. Maka yang asalnya baitan ini umum, rumah yang bagaimanapun bentuknya, namun ketika dikatakan baita rajulin, maka di sini terbatasin hanya rumahnya orang laki-laki saja, sehingga rumahnya orang perempuan ini tidak masuk dalam kategori baita rajulin. Jadi ada batasan di sana sekalipun maknanya masih nakiro, maknanya masih umum. Baita rajulin, rumahnya orang laki-laki. Orang laki-laki yang bagaimana? Ini masih umum. Hanya saja baitan di sini dibatasin dengan hanya rumahnya orang laki-laki saja. Contoh yang lain seperti lafaz ja'ani thalibun. Ja'a telah datang nih kepadaku, thalibun siapa orang yang mencari. Mencari apa? Ini tidak disebutkan.
semua orang yang mencari maka masuk dalam kategori tolibun. Namun keumuman makna daripada lafaz tolibun itu nanti ketika dimudhofkan kepada kalimat yang lain maka akan terbatasin keumumannya. Katakanlah di sini kita sebut dengan ja'ani tolibu ilmin. Ja'a telah datang nih kepadaku tolibu ilmin, siapa orang yang mencari ilmu. Maka kata-kata mencari di sini dibatasin hanya pada orang yang mencari ilmu saja. Sementara orang yang mencari rizki, orang yang mencari yang lain tidak masuk dalam kategori tolibu ilmin. Hanya yang datang kepadaku itu seorang pencari ilmu saja. Ini yang pertama, ada kalanya pembatasan itu berupa idhofah. Kemudian ada kalanya pembatasan itu berupa sifat. Jadi isim nakiroh diberi sifat, maka sifat itu akan membatasin keumuman makna daripada isim nakiroh tersebut. Contohnya seperti tadi, yaitu lafaz ro'aitu rojulan solihan. Ketika hanya berhenti sampai di sini, ro'a itu melihat siapa saya rojulan kepada seorang laki-laki, ini umum. Orang laki-laki yang mana saja, bentuk dan macamnya apa saja, masuk dalam kategori rojulun. Namun ketika sudah diberi sifat solihan, maka yang aku lihat itu hanya orang laki-laki yang soleh saja, bukan segala macam dan bentuk dari orang laki-laki secara umum. Jadi yang asalnya tidak terbatas menjadi terbatas sehingga jumlahnya akan menjadi berkurang karena sudah ada pengkhususan dengan adanya sifat pada lafaz rajul tersebut. Contoh yang lain seperti lafaz indi kitabun. Indi ialah di sisiku, kitabun adapun kitab. Saya memiliki kitab. Kitab apa? Kitab yang apa saja dan yang bagaimana saja. Isinya yang apa saja dan bagaimana saja. Itu tidak terbatas. Namun ketika lafaz kitab ini kita batasin dengan diberi sifat, maka nanti maknanya akan menjadi lebih khusus. Katakanlah di sini kita batasin dengan indi kitabun jadidun. Indi ialah di sisiku, kitabun adapun kitab, jadidun yang baru. Maknanya aku memiliki kitab yang baru. Berarti maksud daripada pernyataan ini bukan kitab secara umum, melainkan yang dimaksudkan adalah kitab yang baru. Kitab yang sudah lama tidak masuk dalam kategori kitabun jadidun. Kemudian selanjutnya, ada kalanya nakiroh tersebut maknanya akan menjadi khusus manakala dia itu berkedudukan sebagai hal. Contohnya ketika kita mengatakan bakin, orang yang menangis, maka di sini maknanya umum. Siapapun yang menangis masuk dalam kategori bakin. Namun manakala lafaz bakin ini kita jadikan sebagai hal, artinya dia itu menunjukkan keadaan dari seseorang, maka makna daripada bakin itu sudah menunjukkan makna khusus. Contohnya seperti lafaz ja'a Zaidun. Ja'a telah datang Zaidun, siapa Zaid? Zaid itu datang. Bagaimana keadaan dari Zaid? Ini masih umum. Bisa jadi Zaid itu datang dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan tertawa, dalam keadaan marah atau sedih dan lain sebagainya. Ini masih umum. Namun ketika lafaz Zaid ini kita beri lafaz secara khusus, di mana lafaz tersebut menunjukkan keadaan daripada Zaid, maka nantinya keadaan daripada Zaid ini akan menjadi khusus dan tertentu terhadap lafaz yang disebutkan ini. Katakanlah di sini disebut dengan bagian. Ja'a telah datang Zaidun, siapa Zaid? Bagian, padahal dalam keadaan menangis. Lafaz bagian ini adalah isim nakiroh, namun ketika dia itu dijadikan sebagai hal dari suatu kalimat, maka maknanya akan menjadi khusus. Kedatangan Zaid itu dalam keadaan menangis, tidak dalam keadaan tertawa, bersedih, marah dan lain sebagainya, hanya dikhususkan dalam keadaan menangis saja. Ini adalah contoh beberapa pembatasan dari nakiroh mahdoh, sehingga nantinya dengan adanya pembatasan nakiroh tersebut akan menjadi ghairu mahdoh.
Untuk nakiroh mahdoh atau nakiroh yang murni ini juga disebut dengan nakiroh tamah, yaitu nakiroh yang sempurna. Maksudnya adalah isim nakiroh yang tingkat keumumannya ini tidak berkurang karena adanya pembatasan-pembatasan yang lain. Jadi benar-benar keumumannya itu secara sempurna. Selanjutnya untuk nakiroh yang ghairu mahdo itu juga disebut dengan nakiroh yang ghairu tamah. Isim nakiroh yang tingkat keumumannya tidak sempurna karena memang adanya pembatasan-pembatasan dari lafadz yang lainnya. Sehingga nantinya nakiroh ghairu madho itu juga disebut dengan nakiroh nakisoh, yaitu nakiroh yang kurang. Kurang apa? Kurang sempurna. Yang asalnya maknanya tidak terbatas, ketika diberi pembatas maka keumumannya itu semakin berkurang dan semakin terbatas, sehingga disebut dengan nakisoh, berkurang keumumannya. Demikianlah pembahasan tentang isim nakiroh mahdoh dan isim nakiroh ghairu mahdoh. Untuk pembahasan tentang isim ma'rifat mahdoh dan isim ma'rifat yang ghairu mahdoh akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.